Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semua kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya. Terima kasih atas perkenannya personal reading kembali pada Gondes. Di sini Gondes mengambil sebuah judul bagaimana hubungan kamu dan dia putus atau terus. Ini adalah request sahabat kita ya. Oke, tanpa lama-lama. Sini Gondes sudah menyiapkan ada 4 pilihan. Ada inisial B, N, dan O atau S. Ini kita ambil dari request sahabat kita semua juga ya. Oke. Ini sebagai mempermudah untuk kalian menyalurkan energi. Ingat ini adalah general reading. Prediksi ini bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi Gondes minta untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena hanya kuasa Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang menjawab dengan tepat dan benar. Silahkan dimulai untuk memilih. Silahkan. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia, putus atau terus ya. Tetapi pasti ada alasannya ya. Mungkin karena kamu bimbang atau mungkin karena kamu melihat kondisi hubungan kamu yang memang sudah tidak ada arahnya ya. Dan selalu membuat kamu galau tentunya ya. Oke, kita mulai dari inisial B ya. Di file yang pertama. Bagaimana hubungan kamu dan dia? Putus atau terus ya? Masih ada harapan terus atau justru harus memutuskan untuk menyudahi? Oke. Kita mulai dari inisial B. Huruf B ya. Jika kamu namanya atau jika seseorang namanya dimulai dengan huruf B, maka orang ini emosional ya. Ini karakter dia ya berdasarkan inisial. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi orang yang dicintainya. Dan ia cenderung manja dan dia cenderung senang dimanjakan gitu ya. Inisial B. Intinya orang ini sangat dicintai ya. Sangat dicintai oleh orang gitu walaupun emosional dan tegas. Ya. Oke. Gondes akan coba tebar kartunya. Apakah atau bagaimanakah hubungan kamu dan dia, putus atau terus? Di sini ada hubungan triparti ya. Ada cinta yang besar, juga ada komitmen. Tetapi ada pilihan lain dan ada sebuah kesulitan. Seseorang yang kamu cintai ini sudah mempunyai komitmen dengan yang lain, tetapi dia mempunyai cinta sama kamu ya, yang dinamakan dengan hubungan triparti. Hubungan triparti atau ini bisa sebaliknya karena ini adalah general reading. Kamu yang sudah punya pasangan, tapi kamu sudah punya komitmen dengan seseorang, tetapi kamu menjalin hubungan dengan dia, gitu. Atau punya pilihan yang lain. Ini kita bicara tentang dia ya. Seseorang ya yang kamu pertanyakan ini ada kesulitan. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Dia mempunyai kayak macam masalah tentang keuangan. Ya, pilihan lain dari dia itu adalah seseorang yang mempunyai kesulitan, atau dianya justru yang mengalami kesulitan itu dia ya. Pilihan lain ini. Hubungan di antara kalian adalah ada hubungan yang nama triparti. Dia sudah mempunyai pasangan dan menjalin hubungan dengan kamu. Tapi yang perlu kamu garis bawahi bahwa seseorang ini mempunyai kesulitan finansial terutama ya. Yang kedua adalah kesulitan karena dia memang sudah mempunyai komitmen dengan orang lain gitu ya. Dia cinta sama kamu, iya, dia sayang sama kamu, tapi dia mempunyai komitmen dengan yang lain, punya pilihan lain ya di sini ya. Tapi dia juga ada sesuatu yaitu tentang kesulitan dengan finansial ya.
Ini namanya hubungan triparti. Kalau kamu ada di ranah ini dan kamu merasa terhubung dengan kesulitan finansial, misalkan seperti ini, dia suka pinjam uang, suka mengharapkan bantuan dari kamu, atau berurusan dengan finansial, ya. Di sini kamu juga mencintai dia, ya. Lebih baik kalian untuk mempertimbangkan kembali. Kau tidak bilang untuk putus atau terus, tapi pertimbangkan kembali. Sosok yang kamu cintai ini mempunyai orang lain, tetapi dia mempunyai kesulitan finansial, dan kemudian dia dipertemukan dengan kamu. Seperti itu. Kalau kalian ada di ranah ini, lebih baik kalian pertimbangkan kembali, ya. Tapi dia minta uang sama aku, Des. Belum. Ya, ada kesulitan pasti. Kalau orang sudah saling mencintai itu tidak tega, misalkan dia akan meminta uang atau pinjam uang, pasti kamu akan kasih, dan kamu pun tidak akan tega untuk perhitungan, ya. Jadi kami sarankan untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini. Untuk yang di ranah 1, ya, kalau kamu memang ada di ranah ini, sosok yang kamu tanyakan ini sudah punya pasangan. Intinya begini, sosok yang kamu tanyakan ini ada menjalin sebuah hubungan triparti antara kamu, dia, dan dia. Dan di sini endingnya di sini adalah finansial, ya. Dan dia sudah punya komitmen dengan orang lain. Tapi dia juga komitmen sama aku, ya. Itu yang harus kamu pertimbangkan kembali, ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading, ya, karena ini adalah energi secara general, ditarik secara umum, ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berdoa yang terbaik dan berpositif thinking. Apapun yang terjadi, letakkan pada dirimu sendiri, ya. Jadi pertimbangkan kembali. Itu saran dari Kondes. File 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana hubungan kamu dan dia? Putus atau terus? Di file 2 ada inisial N, ya. Kondes akan untuk memaknainya sebentar, ya. Huruf N, ya. Seseorang yang namanya diawali dengan huruf N, ya. Huruf ini menjelaskan seseorang yang memiliki bakat menulis atau seni. Secara alamiah, ia seperti tak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang lain. Hobinya menulis. Oke. Kita akan tebar kartunya. Bagaimana hubungan kamu dan dia, putus atau terus? Ada kelelahan di dalam hubungan ini, ya. Dan kamu sosok yang ceria, ya. Sosok yang ceria, sosok yang mandiri, sosok yang cuek, kepo, tetapi ya kepo dan apa ya dibilangnya tuh, posesif, ya, pasti posesif, ya. Dan bisa dimaknai juga sebagai ini menanti sebuah kelahiran, ya, seperti itu. Ada Page of Wands, ada King of Pentacle, dan ada Six of Pentacle. Hubungan ini melelahkan. Kamu atau dia bisa merasakannya. Hubungan ini sebenarnya melelahkan, tetapi karena kamu itu adalah sosok yang menyenangkan tetapi melelahkan, ya, kepo, bawel, cerewet gitu, yang membuat dia itu apa ya, memang kamu adalah kebahagiaan dia gitu, ya, kebahagiaan dia. Tetapi sebenarnya, ya, hubungan ini adalah hubungan menanti seseorang atau menanti sebuah kelahiran. Ada yang di sini tuh sedang menanti kelahiran, terus ada yang namanya peluang, ya,
dia dipertemukan dengan kamu oleh alam dan kemudian menjalin sebuah hubungan, dan kamu tuh sosok yang menyenangkan bagi dia, bawelnya, cerewetnya, keponya, tapi kamu sosok yang memperhatikan dia, perhatian, dan dia bahagia dengan hubungan ini sebetulnya, walaupun hubungan ini adalah dibilang berbagi kasih ya, berbagi kasih, tapi dia bahagia ya. Tapi ada sebagian nggak semua, ini ada yang menunggu kelahiran dan kemudian dipertemukan dengan kamu. Sebenarnya hubungan ini sudah melelahkan sekali ya, hubungan ini, tetapi sekarang terserah kalian gitu loh. Kalau memang kalian ada di ranah ini hubungan sudah terasa melelahkan walaupun bahagia, karena ada yang dinamakan hubungan berbagi kasih ya, karena dia sendiri sebetulnya sudah mempunyai sosok yang lagi menunggu kelahiran. Ini ada sebagian yang seperti itu, tetapi sebagian juga ada yang memang hubungan ini sudah melelahkan ya, walaupun kamu tuh orang yang membuat bahagia terhadap dia, tetapi di sini kamu itu sosok yang bisa dibilang bawel, cerewet, posesif gitu ya. Dia agak lelah gitu, pasti hubungan ini mengalami sebuah kelelahan seperti itu ya. Intinya kamu pun lelah, dia pun lelah, dan hubungan ini mau dibawa kemana kalian nggak ngerti, karena hubungan ini sebetulnya sudah ada yang dinamakan berbagi kasih, berbagi cinta seperti itu ya. Bagaimana hubungan kamu dan dia, putus atau nyambung atau terus ya? Ini untuk file yang kedua. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian merasakan sesuatu yang memang betul-betul sudah melelahkan, disarankan untuk mengambil sebuah jeda, introspeksi di diri seperti itu. Saling introspeksi diri, bilanglah kepada dia atau kamu meminta untuk marilah kita jeda, saling introspeksi diri. Kalau memang masih saling cinta ya boleh disambung, kalau tidak ya nggak usah. Soalnya ini hubungan ini ada berbagi kasih. Sebagian memang karena berbagi kasih, karena dia memang lagi menunggu kelahiran pasangannya dan ini ada peluang dipertemukan dengan kamu. Tetapi sebagian memang kamu bukan kamu sosok yang menyenangkan, tapi kamu sosok yang posesif yang membuat hubungan ini lelah. Tapi dia bahagia, tetapi udah melelahkan gitu loh. Dia masih sayang sama kamu masih, tetapi dia juga berbagi kasih dengan yang lain gitu ya. Jadi ada sebagian yang seperti itu, ada sebagian yang memang cuma sekedar apa ya, awalnya itu sebuah mengisi peluang gitu, karena menunggu pasangannya melahirkan atau menunggu penantian kelahiran, tapi dipertemukan dengan kamu dan kamu sosok yang menyenangkan dan dia bahagia adanya, dan ini yang dinamakan dengan hubungan berbagi kasih ya, selingkuh gitu ya, selingkuh. Tapi ada sebagian yang memang tidak ada pasangan tetapi jenuh dengan sikap kamu, atau kamu yang jenuh dengan sikap dia gitu ya. Dan hubungan ini sudah ada yang dinamakan berbagi kasih dengan yang lain tuh. Jadi untuk meneruskan hubungan ini pun ragu-ragu ya, lebih baik kalian sarankan untuk mengambil jeda atau waktu untuk saling introspeksi diri. Oke? File 2, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bagaimana hubungan kamu dan dia ya, putus atau terus? Di file yang ketiga. Di file yang ketiga ada inisial huruf O ya, inisial O. Jadi seseorang yang namanya dia dimulai dengan huruf O atau inisial O, ia menghargai kebijaksanaan dan pendidikan di atas segalanya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf O paling cocok untuk menjadi seorang guru atau penulis. Dan ia cenderung mempertahankan moral dan membela yang benar, serta menuntut hal yang sama dari pasangan. Seperti itu. Ya. Harus bisa mengimbangi. Karena dia menuntut ya. Oke, bagaimana hubungan kamu dan dia, putus atau terus? Labil. Harus dengan penuh kebijaksanaan. Ada kebimbangan dan ada the sides ya. Dan Queen of Cup. Hubungan ini labil ya. Mending kalian mengambil sebuah kebijaksanaan yang terbaik untuk memutuskan hubungan ini mau dilanjut atau diputus ya. Karena kamu bimbang, dia juga bimbang
Hubungan ini berdasarkan suka sama suka saja ya. Komunikasi intens, pertemuan mungkin intens ya. Tapi dasarnya hanya suka sama suka. Jadi belum ada status. Ini untuk yang file 3 ya, yang kalian ada di ranah ini. Boleh personal reading silahkan ya. Karena ini adalah general. Tetapi kok kalian ada di ranah ini silahkan kalau kurang detail. Yang pasti di hubungan ini ada labil. Karena hubungan ini belum ada status. Statusnya cuma suka sama suka. Ada on the shadow sides ya. Jadi ada hasrat, ada sebuah keinginan, ada saling membutuhkan satu sama lain. Bisa dibilang saling memanfaatkan satu sama lain seperti itu untuk sebuah hubungan. Curhat mungkin oke, berbagi kasih oke, diajak jalan oke. Nah seperti itu. Ini aja dasarnya itu hanya suka sama suka saja, tetapi ya hubungannya tetap intens ya, tetapi tanpa status sebagai partner lover gitu atau cinta atau asmara itu ya belum masih penasaran dan kamu sepertinya ingin mempertanyakan orang ini, apa kamu ditelanjut terus boleh. Cinta sendiri kan terbentuk karena rasa saling suka, saling berbagi ya. Yang penting gak ada manipulasi di sini, cuman karena dia diajak ngobrol enak, ada chemistry, saling nyambung seperti itu. Suka sama suka kayak teman tapi akrab gitu, teman tapi akrab ya. Di sini ada komunikasi selalu yang intens antara kamu dan dia, itu memang ingin selalu berkomunikasi dan tidak ada putus ya gitu. Kalau terus oke, berarti kamu harus membangun, benar-benar membangun semuanya yang ada ini menjadi lebih baik. Dan kalau kamu memang ada keberanian untuk menyampaikan perasaan kamu, sampaikan. Kalau mau menunggu ya ditunggu saja ya. Ini suka sama suka, saling membutuhkan, tetapi ya tanda kutip. Di sini ada yang namanya the shadow side itu ya. Jangan sampai ya kalau bisa. Ini hubungan hasrat antara orang dewasa. Jadi kalau kamu memang ada di ranah ini, kamu pernah sampai sejauh itu ya, pertimbangkan kembali. Tetapi kalau untuk kalian yang memang bisa menjaga diri menjaga diri, silahkan. Kalian harus mengerti efeknya. Kalian harus telusuri dulu latar belakangnya ya. Itu aja pesan Kondes. Oke, kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Masih bersama Kondes ya. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke ya, paham ya. Oke, God bless you. Bye. File 3 masih di general reading. Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana hubungan kamu dan dia, putus atau terus? Di file yang keempat. Di sini ada inisial S ya. Huruf S atau seseorang yang namanya dimulai dengan huruf S melambangkan seks, pesona, dan karisma. Ia adalah seseorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan dan acara ya, serta bekerja keras. Kayak orang yang suka bekerja keras itu adalah inisial S. Ciri atau karakter dia atau sifatnya ya. Serta bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya. Ia adalah seseorang yang perasa, pemimpi, tulus ya. Pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Orang seperti ini akan menjadi politisi, aktor, atau model profesional yang hebat. Seperti itu ya. Oke. Kudas akan menebar kartunya. Ada pembuktian, ada proses, ada awal memikirkan, ada chemistry, kecocokan, tetapi ada kesedihan. Jadi kalau kamu putus, dia patah hati. Ini bisa kamu juga ya. Ini bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu yang patah hati, bisa dia yang patah hati, atau kalian kedua-duanya patah hati. Butuh proses dalam pembuktian ini. Kalau kamu memang ingin serius sama dia, itu semuanya perlu proses. Tidak begitu saja. Itu juga ada di pikiran dia. Dia sudah merasa bahwa kamu adalah sosok yang memang udah klik di hatinya, dan dia ngerasa ada
kesesuaian dengan keinginannya, kamu udah cocok dengan hatinya, sesuai dengan keinginan hatinya, kamu tuh sosok yang buat dia itu ya udah menjadi pilihan dia gitu loh. Tetapi ada salah satu di antara kalian mengajak mungkin sebuah pembuktian dari hubungan ini, tetapi semuanya butuh proses ya, butuh proses itu yang ada di pikiran dia. Dan seandainya kamu putusin dia, dia akan patah hati dan terluka karena dia sebetulnya sayang. Cuek itu bukan karena nggak sayang, tapi mungkin memang karakter seseorang itu ada yang seperti itu. Dan tidak semua pria itu romantis, atau tidak semua pasangan itu romantis ya, karena ada yang cuek tetapi sebetulnya mencintai, tapi karena mungkin sesuatu hal, yaitu karakter seseorang yang tidak menyukai hal-hal yang lebay gitu. Nah, tapi sebetulnya sayang gitu loh. Dan di film 4 ini Gondes melihatnya seperti itu. Kamu butuh pembuktian. Dia sebetulnya juga ingin membuktikan, tetapi tidak bisa karena memang mempunyai karakter yang seperti itu. Dan tapi dia intinya sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan memang menyukai kamu, dan memang klik dengan kamu gitu. Ada kesinambungan antara kalian berdua. Jadi kalau kamu mutusin dia akan patah hati, atau sebaliknya ya. Ini ada di general reading. Jadi kalau gue sarankan, kembali lagi pertimbangkan, karena apa, rasa yang merasakan kamu, yang menjalani kamu. Jadi kalau memang seandainya timbangannya lebih berat untuk menyudahi, ya sudahi aja, tetapi pasti dengan cara yang arif ya. Kemarin kan kenalan dengan baik-baik, ada PDKT dengan baik-baik ya, selesaikan hubungan dengan baik-baik juga, seperti itu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Jadi letakkan kearifan tetap ada di atas segalanya, terus harapan tetap letakkan pada Sang Maha Kuasa, seperti itu ya. Karena apa? Karena putus kalau menurut Gondes ya nggak harus jadi musuh gitu, tapi sulit memang, tapi kalian bisa, sahabat Gondes ya. File 4 pertimbangkan kembali. Gondes tidak menekankan untuk meneruskan, tidak menekankan untuk memutuskan, karena ini yang menjalani kamu, yang merasakan adalah kamu, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan ya. Tebaran kartunya dan pesannya sudah Gondes sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa, mutlak milik Gondes ya. Tetapi ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Yang karena apa? Kita harus positive thinking kepada Allah, karena Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk kita ya. Yang baik untuk kamu belum tentu baik buat Allah, tapi yang baik Allah belum tentu baik untuk kamu. Yang kamu merasa baik untuk dia, tapi dia belum tentu baik untuk kamu. Oke ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Amin.